Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni hukum. Berjumpa lagi dengan harmoni hukum di episode kedua. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai berita bohong dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berita bohong dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Uraian unsur pasal 28 ayat 1 mengisyaratkan 4 hal pokok yang harus ada untuk mengkualifikasikan suatu peristiwa memenuhi unsur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah setiap orang. Yang kedua, dengan sengaja dan tanpa hak. Yang ketiga, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dan kemudian yang terakhir, mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Keseluruhan unsur pasal 28 ayat 1 sahabat harmoni hukum mensyaratkan bahwa seorang penegak hukum dalam menerima laporan harus dengan cermat dan hati-hati untuk membuktikan terpenuhinya seluruh unsur. Oleh karena itu, penting bagi seorang penegak hukum untuk memahami secara utuh dan cermat keseluruhan unsur yang dimaksud. Hal lain yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pasal 28 ayat 1 ini adalah haruslah dipahami bahwa konsumen dalam transaksi elektronik dimaksudkan adanya aktivitas perikatan antara penjual dan pembeli. Itu yang harus ada. Dan yang kemudian yang kedua, dalam konteks kerugian, maka dia harus memenuhi unsur delik material di mana kerugian tersebut harus dapat dinilai berapa jumlah kerugian yang diperoleh. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, delik ini dalam konteks perikatan tidak berlaku untuk one prestasi dan post major. Sahabat harmoni hukum, keseluruhan unsur dalam pasal 28 ayat 1 inilah yang harus diperhatikan. Sehingga tidak semua berita bohong harus dipidana kalau kemudian rujukan yang digunakan adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sahabat harmoni hukum, sesungguhnya selain Undang-Undang ITE, KUHP juga sebenarnya pada pasal 390 menjelaskan tentang kabar bohong. Hal ini bisa kita lihat dalam rumusan deliknya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang, dana-dana, atau surat-surat berharga menjadi turun dan atau naik, diancam pidana paling lama 2 tahun 8 bulan. Jika kita menilik dengan cermat pasal 390 KUHP, maka pada dasarnya kabar bohong atau berita bohong yang selama ini dipahami juga tidak terpenuhi jika kita hendak menggunakan instrumen pasal 390. Oleh karena itu, yang harus dipahami oleh masyarakat pada umumnya, berita bohong baik dalam konteks 28 ayat 1 maupun 390 KUHP selalu didasarkan pada interaksi perikatan antara penjual dan atau pembeli. Yang membedakan keduanya adalah instrumen media yang digunakan, di mana pada pasal 28 ayat 1 menggunakan instrumen transaksi elektronik yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah
perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Sementara pada pasal 390 KUHP murni delik yang dilakukan secara konvensional. Sahabat Harmoni Hukum, dalam beberapa pekan terakhir ini Indonesia dihebohkan dengan berbagai kasus berita bohong dan memantik reaksi publik. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat Harmoni Hukum, menarik untuk diurai salah satu kasus pada pemberlakuan PPKM di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat Harmoni Hukum, tentunya kita tidak akan mendiskusikan mengenai dugaan adanya penganiayaan pada saat pelaksanaan PPKM Mikro kemarin. Akan tetapi, sesuai dengan diskusi kita pagi hari ini tentang berita bohong, yang menariknya adalah adanya dugaan pemberitaan atau pemberian berita bohong yang dilakukan oleh pemilik kafe, baik sang istri maupun sang suami, yang terjadi pada saat PPKM Mikro yang beberapa waktu lalu dilakukan. Tentunya ini menjadi menarik untuk kita diskusikan. Karena pertanyaannya yang muncul adalah, apakah berita kehamilan yang disampaikan baik oleh sang suami maupun sang istri dapat dikualifikasikan sebagai berita bohong menurut pasal 281 Undang-Undang ITE dan atau pasal 390 KUHP. Mengurai pro dan kontra atas berita ini tentunya, maka kita akan kembali lagi pada rumusan delik sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di pasal 28 ayat 1 dan pasal 390 KUHP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berita yang disampaikan oleh pemilik kafe atas dugaan kehamilan sang istri tidak dapat sekali lagi ditekankan, tidak dapat dikatakan sebagai berita bohong menurut Undang-Undang ITE pada pasal 28 ataupun pada pasal 390 KUHP. Mengapa? Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, harus ada kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau kerugian konsumen dalam konteks mengakibatkan barang-barang, dana-dana atau surat-surat berharga mengalami naik dan turun. Oleh karena itu, sahabat Harmoni Hukum, penting untuk kita menilai dengan baik, mencermati dengan secara seksama terpenuhinya unsur tersebut, dan yang tidak kalah penting adalah bagi penegak hukum untuk memahami unsur secara cermat dan hati-hati sehingga tidak semua laporan atas dugaan berita bohong itu harus ditingkatkan pada tingkatan selanjutnya. Sahabat Harmoni Hukum, di akhir episode kedua ini izinkan saya berbagi tips dan trik untuk menghindarkan kita semua dari jeratan delik pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang pertama, pahami dengan baik secara substansi atau isi dari pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Hal ini menjadi sangat penting bagi kita semua, khususnya dalam pemanfaatan media sosial sebagai media aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, kita belajar menyaring informasi yang kita buat dan atau informasi yang hendak kita teruskan. Sehingga informasi-informasi yang kita hasilkan memiliki nilai
validitas, dan keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, sahabat harmoni hukum yang tidak bisa dilupakan, kita sering sekali membuat beberapa konten-konten prank dalam keseharian kita. Hati-hati bagi kita semua, karena jangan sampai prank yang kita hasilkan mengantarkan kita pada terpenuhinya unsur berita bohong yang ada dalam Undang-Undang ITE di pasal 28. Akhirnya, sahabat harmoni hukum, tentunya tidak semua berita bohong di media sosial harus dipidana. Catatannya adalah apabila keseluruhan unsur pasal 28 ayat 1 terpenuhi dengan fokus adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, atau pada pasal 390 KUHP sebagaimana yang telah kita uraikan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat harmoni hukum, jangan lupa like, subscribe, comment, and share, dan bersual lagi di episode berikutnya Harmoni Hukum. Ciao.